حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء القناة أجمعين ثم أرواح جميع مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا خصوصا مصنفا مختصر تذكرة الكتب عبد الوهاب الشعراني وحضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا وربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومن يرد جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا حميد طاهر جزولي وشيخنا محمد جزولي وشيخنا منيب جزولي وشيخنا محمود شرط وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيدي بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصولهم وقرهم من سبيلهم تعم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babuma, bermula ini itu bab menerangkan perkara jaa yang datang apama ikhtiyaril fuqaati di dalam memilih tempat lidafni untuk dimakamkan. Ya itu ya. Ya benar. Jadi bab ini menerangkan tentang bagaimana anjuran kita memilih tempat untuk dimakamkan di mana. Rawah meriwayatkan siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni rahimahu, semoga merahmati pada Imam Daruqutni. Siapa Allah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, pada ucapan anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasul man zara qabri atau qala man zarani kuntu lahu syahidan wa syafi'an wa man mata fi ahadil haramaini ba'atsahu Allahu yaumal qiyamati minal aminin. Pada sabda man zara qabri ila akhirih, man bermula siapa orang itu zara berziarah siapa man qabri pada kuburan saya. Kata Nabi, siapa yang berziarah ke kuburanku, atau bersabda siapa Nabi, man zaroni, man bermula siapa orang itu zaroni berziarah siapa man pada saya, untuk maka ada siapa saya, kata Nabi, lahu bagi man syahidan, ada itu syahidan orang yang bersaksi, wa syafi'an dan orang yang menolong, yang memberi syafaat. Siapapun yang berziarah ke makam baginda Nabi, maka baginda Nabi akan menjadi syafaat baginya, akan memberi syafaat kepadanya, akan bersaksi kepadanya. Artinya persaksian yang baik tentunya. Waman bermula siapa orang itu mati siapa man fi ahadil haramaini, di dalam salah satu dari dua tanah haram, Makkah dan Madinah, ba'asahu maka membangkitkan pada man siapa Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat minal aminina dari golongan orang-orang yang aman. Jadi siapapun yang mati meninggal di Makkah ataupun Madinah, maka Allah akan membangkitkan dia itu di hari kiamat termasuk dari orang-orang yang mendapat keamanan, mendapat jaminan. Memahami kayak hadis-hadis semacam ini atau hadis yang mengatakan seperti barang siapa yang meninggal hari Jumat, ya,
atau eh, yang lain, hadis-hadis yang berhubungan dengan hari, berhubungan dengan tempat meninggal, itu yang pertama yang harus kita pahami bahwa itu bukan menjadi satu jaminan, ya. Artinya tidak berarti setiap yang meninggal di Mekah maupun di Madinah itu pasti akan mendapatkan aminin. Tidak berarti setiap orang yang meninggal hari Jumat itu pasti tidak ditanya di dalam hisab, ya, selamat dari hisab. Karena apa? Tetap ada syarat di balik itu semuanya. Orang kafir meninggal Jumat ya ada. Tentunya kenapa tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan maziyah keutamaannya hari Jumat? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu Islam. Pun demikian dalam berislam gitu. Islam tentu Islam yang seperti apa? Nah, itu juga ada ngaruhnya. Tidak berarti setiap orang Islam meninggal di Mekah, meninggal di Madinah atau meninggal hari Jumat akan mendapatkan. Jadi yang siapa orang yang bisa mengikuti baginda Nabi terus kemudian benar dalam mengikutinya, kemudian dia meninggal hari Jumat, nah itulah orang yang kemudian mendapatkan kelebihan keistimewaannya hari Jumat. Orang kok mengikuti baginda Nabi, ya, amaliyahnya, akidahnya, kemudian meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, barulah orang tersebut yang minal aminin. Tetap syarat utamanya itu, ya. Ada orang mempertanyakan seperti sampainya pahala, misalkan ada orang kaya bisa membayar orang ratusan ribuan untuk mendoakan dia ketika dia mati, begitu contoh misalkan. Sampainya sampai, tapi sebanyak apapun orang yang mendoakan, itu yang mendapatkan keistimewaan daripada semakin banyak orang doa itu akan semakin menambah dia derajatnya. Itu ya pertama yang paling utama adalah dia harus terpenuhi syaratnya menjadi muslim. Ya kalau dia memang kayaknya zalim, kayaknya jahat kepada orang, mau didoakan orang seluruh dunia pun ya tentu itu tidak akan menghapus kesalahan dan dosa yang dia lakukan, ya. Mungkin mengurangi iya, tapi tidak menghilangkan. Jadi tidak bisa. Memang ada orang yang kemudian sama Allah diampuni karena dia sedekah. Pernah nggak itu saya sampaikan? Ya, ada seorang tukang tukang rekayasa, tukang nipu. Ya. Tukang nipu ini dia kerjaannya setiap hari itu di pasar nyari korban untuk dia tipu, untuk dia makan. Suatu ketika ada orang datang dari kampung, dia sambut. Sesudah dia sambut, dia pura-pura menjadi sahabatnya. Kamu itu anaknya ini ya? Pertama tentu ditanya, siapa namamu? Nama saya gini. Wah benar, berarti sampean yang saya maksud. Artinya saya itu teman dekat bapakmu. Ini ada di Osburiah, ya. Ada di sini apa enggak, saya kurang agak lupa tuh. Sahibul Hailah menceritakan Sahibul Hailah. Kemudian, ayo silakan, ayo masuk ikut saya. Nah, saya akan jamu kamu, saya akan traktir kamu. Masuklah mereka ke tukang jualan kepala kambing, ya. Sate Tegal kalau kita ya. Masuk ke sana, terus dia jamu, dia pesan makanan, berdua makan bareng.
sebelum dia makanannya habis, jadi pesan apa saja tuh yang tukang tipu tadi, sebelum makanannya habis dia pamit mau ke, dia pergilah pokoknya ada hajat, habis itu dia nggak balik lagi, otomatis kan yang bayar yang ketipu tadi. Nah itu dalam kisah berikutnya ketika dia meninggal, dia menyiapkan 2 dinar. Dia nyuruh orang, 2 orang itu dia bayar untuk berbicara mengiringi jenazahnya, ngomong bahwa ini jenazah orang baik, ini jenazah orang baik. Jangan dulu selesai sampai, jangan dulu bubar kalau belum dia dimakamkan. Singkat cerita sampai dia dimakamkan, sudah dimakamkan, udah sepi orang, baru dia pulang. Dia melakukan itu karena bayaran. Dan di dalam kisah itu ada orang alim yang melihat dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena apa? Persaksian dari 2 orang tadi yang memang bayaran bisa. Nah, ada yang seperti itu, tapi bukan menjadi sebuah patokan. Ya, itu adalah khususiyah atau pemberian Allah yang dia berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tidak bisa menjadi patokan kita. Kalau patokan kita tetap awalnya adalah dia harus terpenuhi dulu syaratnya dia menjadi muslim, baru kemudian dia bisa menikmati keistimewaan misalkan kayak keistimewaan hari Jumat, keistimewaannya di mana dia meninggal. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat, manzaroni ba'da mamati. Bermula ucapan manzaroni ba'da mamati fa ka'anna mazaroni fi hayati. Kata baginda Nabi, man bermula siapa orangnya itu, zaroni mengunjungi siapa man pada saya, ba'da mamati di dalam sesudah kematian saya, kata Nabi. Artinya berarti berziarah. Bahkan nama zaroni, maka seolah-olah berziarah siapa man pada saya fi hayati di dalam hidup saya, maka enggak ada bedanya antara kita berkunjung berziarah ke makam Nabi dengan berziarah atau bertemu langsung dengan baginda Nabi. Ya. Eli anau, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu hayyun, hidup, fi qabrihi di dalam kuburannya Nabi. Karena baginda Nabi itu di makam hidup. Ya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Musliman Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, ursila malakul mauti ila Musa. Ursila, diutus siapa malakul mauti, malaikat maut. Malaikat maut itu pernah diutus oleh Allah ila Musa, menuju Nabi Musa alaihi, semoga tetap atas Musa, salatu bermula taman rahmat azim wassalamu, dan keselamatan. Malaikat maut pernah disuruh mendatangi Nabi Musa. Falamma jauh, maka di dalam ketika mendatangi siapa malakul mauti pada Musa, sokkahu, maka menampar. Sokkahu, maka menampar siapa Musa pada malakul maut. Faqa'a, maka kemudian keluar, ya, keluar, ada yang mengatakan mencer, ada yang mencet keluar, pokoknya intinya matanya malaikat maut itu kena pukulan dan keluar dari ada yang mengatakan mencelat gitu. Faqaha, maka keluar apa, ainuhu, matanya malakul maut. Faraja, maka pulang siapa malakul maut ila rabbihi, menuju Tuhannya malakul maut. Faqala, maka berkata siapa malakul maut, ya Rabbi arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, arsaltani, mengutus siapa Tuhan pada saya, ila abdin, menuju seorang hamba, la yuridu, yang tidak menghendaki siapa abd al mauta, pada kematian. Protes malaikat maut, engkau telah mengutus saya kepada Nabi Musa, sampai di sana maka saya ditampar. Ini di dalam kitab aslinya Tadkiratul Qurtubi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa
Malaikat maut itu datang ke Nabi, Nabi tidak mengetahuinya karena malaikat maut menyerupai manusia yang tidak dikenal Nabi tiba-tiba datang. Nah, yang kedua adalah karena malaikat maut datang tidak sopan santun, Nabi Musa terkenal seorang yang pemarah dan dia itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai suatu ketika kan anak buahnya Fir'aun pertama awal-awal dia dikejar-kejar oleh Fir'aun itu karena membunuh prajuritnya Fir'aun dengan sekali pukul langsung meninggal. Itu Nabi Musa, kekuatannya Nabi Musa itu begitu besar. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya majas begitu. Majasnya karena bukan ditampal beneran, tapi ditampar oleh kemarahan Nabi Musa yang kedatangan malaikat maut. Malaikat maut datangnya mengagetkan, dia kaget secara spontan begitu nampar, ternyata sampai matanya keluar. Dengan dalil apa? Bahwa Allah tidak menyalahkan Nabi Musa, ya. Ada yang mengatakan lagi Allah sudah mengizinkan Nabi Musa untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, pendapat yang terakhir adalah bahwa sebelum ketemu dengan Nabi Musa, malaikat maut itu setiap mendatangi orang yang mau meninggal itu dia datangnya dengan wujud nyata. Datangnya dengan wujud nyata. Nah, sesudah ada peristiwa bertemu dengan Nabi Musa inilah, gara-gara itulah kemudian malaikat maut setiap datang kepada manusia itu tidak dengan wujud nyata, tapi dengan sembunyi. Hanya orang yang mau meninggal saja yang melihat, orang lain tidak bisa melihat. Nah, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau utus saya kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian. Qala berkata siapa rawi, ya, ini rawi berarti Abu Hurairah, faradda maka mengembalikan siapa Allah alaihi atas malakul maut ainahu pada matanya malaikat maut. Matanya malaikat maut tadi yang sudah keluar dikembalikan semula, disembuhkan oleh Allah. Waqala dan berfirman siapa Allah, irji, kembalilah, suruh balik lagi ke Nabi Musa. Faqul maka katakanlah pada Musa, yadahu, meletakkan siapa Musa yadahu pada tangannya Musa. Katakanlah kepada Nabi Musa, suruh dia itu meletakkan tangannya Nabi Musa alamat nijildi saurin, atasnya kulitnya kerbau atau sapi, ya. Alamat nijildi saurin, atasnya kulitnya sapi. Falahu maka itu tetap bagi Musa bikulli sya'ratin, dengan setiap rambut lotot yang menutupi apa ya dulu tangannya Musa, sanatun, bermula tambahan 1 tahun. Kembali katakan kepada Nabi Musa, dia suruh meletakkan di atas punggungnya sapi. Kemudian ketika tangannya menutup kulit daripada sapi, di situ kalau ada rambut, jumlah rambut yang tertutup di tangannya menjadi tambahan 1 tahun. Qala berkata siapa Musa, ya Rabbi wa Tuhanku, sumamah. Maka kemudian apa? Ya kalau saya udah ngeletakin tangan, kemudian ditambah 1 tahun, kemudian apa? Qala berfirman siapa Allah, summal maut. Maka kemudian kematian, ya. Maka kemudian kematian, summal mautu, maka kemudian kematian. Kalau sudah mendapatkan tambahan 1 tahun, nanti baru Nabi Musa akan diwafatkan. Qala berkata, tapi apa pilihannya Nabi Musa? Qala berkata siapa Musa, la, tidak, fal'ana, maka sekarang saja, maka di dalam saat ini.
Dan mintanya sekarang saja. Fasa'ala maka meminta siapa Nabi Musa Allah pada Allah. Ayyudniyahu pada hendaknya mendekatkan siapa Allah pada Nabi Musa minal ardi dari tanah al-muqaddasati yang disucikan. Romyata hajarin dengan ukuran satu lempar batu. Ya. Akhirnya Nabi Musa minta, ya udah wafatkan saya, tapi saya ingin wafatnya itu di dekat tanah yang suci. Ya, dekatnya itu seukuran lempar batu. Ya, kita melempar batu, jangan jauh-jauh. Pakola maka bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kuntu jikalau ada siapa saya itu sama di dalam tempat itu, kalau saya ada di sana di tempat di mana Nabi Musa itu wafat, la araitukum maka sungguh akan memperlihatkan siapa saya pada kalian qabrohu pada kuburannya Nabi Musa. Kalau saya di sana, saya akan tunjukkan ke kalian di mana Nabi Musa dimakamkan. Ila janibit tariqi sampai pinggiran jalan. Tahtal kazibi di dalam bawahnya tumpukan pasir al-ahmar yang merah. Ya, sampai saya tunjukkan makamnya Nabi Musa itu panjangnya dari mulai dekatnya Ardil Muqaddasah memanjang sampai janibit tariq tahtal kazibil ahmar. Begitu panjangnya. Gambaran tempat di mana Nabi Musa itu meninggal. Faqala wa fi riwayatin, dan itu disebutkan dalam satu riwayat, datang siapa malakul maut, malaikat maut ila Musa kepada Nabi Musa alaihi, semoga tetap atas Musa salatu bermula tambahan rahmat azim wassalamu dan keselamatan. Faqala maka berkata siapa malakul maut lahu pada Musa, ajib robbaka, ajib jawablah robbaka pada Tuhan kamu. Ya. Bahasanya kamu segera jawab panggilan Tuhanmu gitu. Falatoma maka menampar siapa Musa aina malakil mauti pada matanya malaikat maut, fafaqaha maka mencopot, ya, membuat copot siapa Nabi Musa pada ain. Itu dalam satu riwayatnya demikian. Ada mengatakan terlebih dahulu, kemudian baru Nabi nampar, kaget, ya, karena kaget gitu. Warawa dan meriwayatkan siapa Al-Hakim At-Turmudi, nyatanya Imam Turmudi marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu, mengatakan anna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu, karena ada siapa malakul maut itu yakti mendatangi siapa malaikat maut annasa pada manusia iyanan dalam keadaan terbuka, ya, jelas, dalam keadaan terbuka jelas. Malaikat maut itu sesungguhnya datang kepada manusia itu dalam keadaan terang-terangan, ya. Hatta ja'a, sehingga datang siapa malakul maut, ini yang tadi saya spill sedikit, Musa pada Nabi Musa, falatomahu maka menampar siapa Musa pada malakul maut. Bapak maka membuat keluar siapa Nabi Musa ainahu pada matanya malakul maut. Pasora maka menjadi siapa malakul maut itu yakti mendatangi siapa malakul maut annasa pada manusia ba'da dzalika, di dalam sesudah itulah falatomahu, dan sesudah merasakan ditampar oleh Nabi Musa, ya, maka sesudah itu malaikat selalu mendatangi manusia khofiyatan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak terlihat, tidak terbuka lebar, tidak terlihat nyata. Kalau berkata siapa ba'dul ulama, sebagian para ulama, wa innama faqaha, sungguh pastinya membuat keluar siapa Musa Nabi Musa aina malakil maut pada matanya malaikat maut biidnillahi dengan izin, biidnin dengan izin min rabbi dari Tuhannya Musa, ya. Itu tadi juga saya sudah sebutkan bahwa Nabi Musa menampar itu juga saya izin Allah Azza wa Jal, ya, karena sungguhnya Nabi Musa itu maksumun, dijaga siapa Nabi Musa. Walidzalika, dan karena itulah biidnin, lam yu'atibuhu, tidak
mencela, tidak mencela pada Nabi Musa siapa Allah ala dzalik, atas itulah fatatomahu. Nyatanya ketika Nabi Musa sudah melakukan begitu, beliau tidak, Allah tidak mencela apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pula menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Allah bermula, Allah itu alam, lebih mengetahui siapa Allah. Warawat dan meriwayatkan siapa Turmudi, Imam Turmudi. Wa ghairuhu, dan selainnya Imam Turmudi, bi isnadin dengan sanad sahihin yang sahih marfu'an, dalam keadaan hadis marfu. Man bermula siapa orangnya itu istata'a, mampu siapa man ayyamuta, pada hendaknya mati siapa man bil Madinati, di dalam Madinah, fal yamut, maka sebaiknya meninggal siapa man biha, di dalam Madinah. Kata baginda Nabi, barang siapa yang bisa mati di Madinah ya lakukanlah. Bukan berarti bukan berarti bunuh diri di sana, bukan ya, tapi maksudnya kalau memang ada orang yang bisa, dia sakitnya itu sudah parah, sudah divonis ini mah tidak panjang usianya sama dokter, kalau bisa tinggal di Madinah ya sebaiknya dilakukan ya, sebaiknya di sana sampai meninggal. Seolah-olah kita bisa pilih kita meninggal di mana. Ya sesungguhnya ya meninggal itu kita sudah ditetapkan di mana, tapi secara manusiawi ya kita milih, ya bisa seolah-olah bisa milih di mana. Ya makanya ngaji gitu kan, makanya ibadah, makanya sering di masjid, jangan sering-sering di jalanan. Kita nggak tahu di mana kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Tapi kalau boleh minta kan begitu, kalau boleh minta kita meninggalnya di tempat yang suci, lagi beribadah, tidak meninggalkan hutang, tidak ngerepotin orang. Yang dimintakan begitu, husnul khotimah. Pak ini maka sesungguhnya saya, kata Nabi itu asma'u, menolong siapa saliman, yang memberi syafaat siapa saliman bagi orang mata yang mati siapa man biha, di dalam Madinah. Karena baginda Nabi termasuk menjamin, memberikan jaminan besar kepada orang yang meninggal di Madinah untuk beliau berikan syafaat. Itu tadi pemahaman yang awal saya sudah sampaikan. Ya, harus syaratnya adalah orang itu harus benar-benar diakui, ya, benar-benar diterima oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Hafil Muwatta, dan itu disebutkan dalam kitab Muwatta. Apa anak Umar, ucapan anak Umar sesungguhnya anak Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Umar bin Khattab itu, karena ada siapa Umar bin Khattab, karena ada siapa Umar bin Khattab itu yaqulu, berkata siapa Umar bin Khattab fi du'ai, di dalam doanya Umar bin Khattab. Seorang Umar bin Khattab saja dia doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa wafatan fi dari nabiyik. Beliau saja meminta dimatikannya bagaimana? Allahumma ya Allah urzuqni, semoga memberikan Tuhan pada saya syahadatan, pada mati syahid. Beliau saja meminta agar meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Fi sabilika, di dalam berjuang di dalam jalan Tuhan. Wa wafatan, dan semoga memberikan Tuhan pada wafat fi dari nabika, di dalam rumahnya Nabi Muhammad SAW, nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa'ahida, dan berjanji siapa Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'd bin Zaidin, dan Sa'ad bin Zaid ila ashabihima, ya, kepada para sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'ad bin Zaid, idahuma, di dalam ketika bermula Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Zaid
itu mati siapa? Keduanya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Zaid. Menjanji atau meminta janji ini ya, an yuhmala. Pada hendaknya dibawa siapa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Zaid minal aqiqi dari tanah Aqiq. Tanah Aqiq itu tanah di daerah barat daya dari Madinah ya. Jaraknya sekitar 30 kilo. Ilal Baqi menuju Baqi Maqbaratil Madinati, nyatanya kuburan kota Madinah. Mereka berdua, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Zaid itu meminta kepada murid-muridnya bahwa mereka ketika meninggal nanti minta dimakamkannya di Baqi. Ya, pemakaman kota Madinah, padahal mereka tinggalnya ada di Aqiq gitu. Memindahkan mereka. Kenapa mereka minta dimakamkan di Madinah? Gitu. Karena ingin dekat dengan baginda Nabi. Fayudfana, maka dikuburkan siapa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'ad bin Zaid biha di dalam Baqi ya. Kalau berkata siapa Imam Al-Qurtubi, nyatanya Imam Qurtubi, wadzalika bermula itulah ahida Sa'id bin Abi Waqqas ya, ila akhirih. Wallah bermula Allah itu alam, lebih mengetahui siapa Allah itu lifadlin, karena keutamaan, alimuhu yang mengajarkan siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid dan ashab, pada yang mengajarkan pada fadl ya, pada fadlin, di fadlin tadi, karena mereka ingin memberitahukan kepada kita ya, kepada masyarakat, kepada santri-santrinya akan keutamaan dimakamkan di Madinah. Hunaka di dalam itulah makbaroti Madinah atau Baqi. Walau lam yakun, jikalau tidak ada apa fadl, kalau bukan karena itu ya, karena keutamanya tanah, illa mujawaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka alasannya bisa jadi adalah karena biar menenanggai, menyebelahi dengan baginda Nabi, dengan Rasul, karena ingin dimakamkan dekat dengan Rasul. Wasulahadin, para orang-orang soleh, wasyuhadai, dan para orang mati syahid, wa gharim, dan selainnya, sulaha wasyuhada, lakafa ya, maka mencukupi apa zalik ya. Jadi alasannya kenapa minta dimakamkan di Madinah, bisa jadi karena Madinah punya nilai yang spesial, bisa jadi karena bersebelahan dengan Nabi, bisa jadi karena biar dikumpulkan dengan para orang soleh dan orang yang syuhada tadi. Waruya, dan diriwayatkan apa anak Ka'bal Akhbari, sungguhnya Ka'bal Akhbar iltulamal wafat, di dalam ketika datang alaihi atas Ka'bal Akhbar siapa rajulun, laki-laki min ahli Misra ya, dari penduduk Mesir. Qala berkata siapa siapanya Zohir, qala berkata lahu pada Ka'bul Akhbar siapa rajul, laki-laki ya, laki-laki tadi rajulun min ahli Misra itu berkata kepada Ka'bul Akhbar, halaka apakah itu tetap bagi kamu, min hajatin bermula kebutuhan ya. Qala berkata siapa Ka'bul Akhbar, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Ka'bul Akhbar, apa yang engkau butuhkan ya, halaka min hajatin. Qala berkata siapa Ka'bul Akhbar, na'am, benar, turabun ya, bermula hajati itu tanah, min turabi syafhil muqattam ya, min turabi syafhil muqattam, saya minta tanah dari tanahnya Syafhil Muqattam. Syafhil Muqattam itu gunung di Mesir namanya Muqattam
yakni menegaskan siapa Ka'bul Akbar Jabala Misra pada gunung Mesir. Saya minta diberikan tanah dari satu gunung di Mesir. Qala berkata siapa rajul, laki-laki, yarhamuka, semoga merahmati pada Tuhan siapa Allah. Wa ma turid, wa ma bermula apa itu turid, itu menghendaki siapa kamu bihi pada ma. Apa yang kau inginkan? Kamu kan minta tanah dari gunung Muqattam tadi. Nah, mau buat apa gitu. Qala berkata siapa Ka'bil Akbar, siapa Ka'bul Akbar, adauhu fi qabri. Tanah itu akan meletakkan siapa saya pada turab fi qabri, di dalam kuburanku. Saya akan jadikan tanah itu saya masukkan di dalam kuburan saya. Faqala maka berkata siapa rajulahu pada Ka'bul Akbar. Taqulu mengucapkan siapa kamu hadza pada inilah adauhu fi qabri wa anta bermula Tuhan itu bil Madinati, di dalam Madinah. Ini kasus terjadi di tanah Madinah. Tapi Ka'bul Akbar memintanya tanah dari Mesir. Waqad qila, dan benar-benar diucapkan apa fil baqi, di dalam baqi, ya, bahwa cerita ini terjadinya di baqi, ya. Ma bermula perkara qila yang dikatakan apa ma. Jadi apa yang terjadi tadi, diucapkan tadi itu terjadinya bukan cuma di Madinah tapi di Baqi begitu. Allah berkata siapa Ka'bul Akbar, ana bermula saitu najidu, menemukan siapa kami fil kitab, di dalam kitab al-awal yang pertama. Ana sesungguhnya tingkah itu muqaddasun, disucikan. Apa ma daerah bainal qasir, yang tetap di dalam antara tanah qasir ilal yahmum, sampai tanah yahmum. Karena ada tanah di Mesir yang disucikan, yaitu tepatnya di antara tanah qasir dan tanah yahmum. Ini diketahui oleh Ka'bul Akbar masalah itu. Allah berkata siapa ulama, para ulama, hadza bermula inilah ma bainal qasir ilal yahmum, itu tulan panjangnya, ya. Panjangnya tanah yang muqaddasah tadi itu antara qasir dan yahmum. Wa amma ardon, adapun bermula lebarnya itu faminal jabali, maka itu dari gunung ila nahrin naili, sampai sungai Nil, ya. Ila nahrin nili atau naili, sampai sungai Nil. Lebarnya dari mulai gunung sampai sungai Nil. Fadakhala, maka masuk fisaf'i, di dalam nama Saf'i, ya, masuk dalam kategori Saf'il Muqattam tadi, apa kuluma, setiap tempat qabalahu, yang menghadap pada Saf'in, ya, kuluma setiap tempat qabalahu yang menghadap apa ma pada Saf'in min Misra, dari tanah Mesir. Wallahu bermula Allah itu a'lamu, lebih mengetahui. Kalau berkata siapa ulama, para ulama kita, wa innama tulaba, sungguh pastinya meminta siapa al-anbiya, para nabi. Tadi kan Nabi Musa minta didekatkan di tanah muqaddasah. Wa sholihuna, dan orang-orang soleh, termasuk Ka'bul Akbar juga minta tanah dari tadi, ya, qasir dan yahmum, atau tanah dari Saf'i Muqattam, Saf'il Muqattam tadi. Kenapa mereka minta itu? Ad-dafna, pada dimakamkan fil biqa'i, di dalam beberapa tanah al-mubarakati, yang diberkahi. Ziyadatan, karena menjadi tambahan, fit taqdisi, di dalam mensucikan, untuk menambah suci derajat mereka. Masalahnya bukan tentang bahwa tanah itu akan membuat orang yang tadinya kotor jadi suci, bukan, ya. Orang yang tadinya biasa jadi istimewa, bukan, ya. Itu mungkin ini jawaban kenapa para wali-wali itu meninggalnya di tempatnya itu lumayan susah-susah, ya kan. Di makamnya Sunan Muria di Tinggi Coba. Kenapa beliau di sana meninggalnya? Terus yang lain juga sama kan. Sunan Giri juga
Derajat juga ya enggak, kenapa nggak di tempat-tempat yang di perkampungan gitu, tapi di tempat-tempat yang luar biasa, ya. Luar biasa, terpencil dan seterusnya. Nah, kullu ma qabla min Misra, kenapa mereka meminta itu? Ziyadatan fit taqdis, alhasil yang hasil apa taqdis, min a'malihim, alhasil yang hasil apa taqdis, min a'malim dari pekerjaan atau perbuatannya anbiya washolihun. Nah ini, jadi pertama dulu ya, pertama yang harus terpenuhi adalah dalam sebuah kesucian seorang nabi, seorang soleh, amalnya dulu sama kayak tadi, bukan Mekahnya, bukan Madinahnya, tapi amalnya orang yang akan meninggal dulu nih bagaimana. Kalau memang dia baik, di situ lebih baik, kan begitu. Jadi bukan berarti orang jelek meninggal di Mekah terus wah dia beruntung sekali bla 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 bla, dia meninggalnya di, nah nggak tahunya meninggalnya karena nyuri sandal di Masjidil Haram, dilempari batu jamaah, dia sama askar dilempar terus mati, kan bukan berarti meninggal dalam keadaan baik, kan gitu. Jadi sekali lagi hanya menjadi tambahan di mana kita meninggal, kapan kita meninggal itu menjadi tambahan. Yang paling awal ya adalah amal kita bagaimana. Min amalim, dari beberapa amalnya anbiya washolihun, sholihat yang soleh. Wa ila, apabila tidak ziyadatan fal usatu, maka bermula orang ahli maksiat itu la tuqaddisuhu, tidak membersihkan kepada al-usat apa al-ardu, tanah al-muqaddasatu yang suci. Lah ini udah ada jawabannya ya. Nggak ada artinya, nggak ada pengaruhnya ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kepada ahli maksiat yang meninggal di sana. Pun demikian kita pahami kepada masalah orang yang meninggal hari Jumat ya. Kita lihat dulu amalnya baik, meninggal hari Jumat ya bagus. Amalnya jelek, meninggal hari Jumat ya hari Jumat tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap nasibnya dia di alam kubur. Apa al-ardu, tanah al-muqaddasatu yang suci, waqad arsala, benar-benar mengutus siapa? Abu Darda, ya Abu Darda, waqad arsala, benar ya? Siapa Abu Darda? Abu Darda yaqulu, dalam kataan berkata siapa Abu Darda li Salmana, kepada Salman al-Farisi yang berbangsa Faris, Persia ya. Kepada Salman al-Farisi, Abu Darda pernah berkata kepada Abu Salman al-Farisi fi mukatabati, di dalam salah satu suratnya Abu Darda. Haluma, jadi Abu Darda pernah mengirim surat kepada Salman al-Farisi ya. Haluma, kemarilah ya akhi wa saudaraku, ilal ardi, menuju tanah al-muqaddasati yang suci. Ayo sini kita menuju ke tanah yang suci ya. Fala'ala kamu, maka semoga saja bermula kamu itu antut fana, hendaknya dikuburkan. Siapa kamu? Siapa kamu? Ma'uhibu, tidak suka siapa saya, antut fana, pada hendaknya dimakamkan, dikuburkan siapa saya, bil baqi, di dalam tanah baqi. Saya tidak suka dikuburkan di baqi. Ini ya, ucapannya bapaknya Hisam bin Urwah ya. Nah, di atas kita diarahkan seolah-olah kalau bisa meninggal di Madinah, kalau bisa dikuburkan di tanah yang dekat para nabi, para orang-orang soleh, kok di bawah malah tidak. Ini kita lihat nanti alasannya apa ya. An udfana, hendaknya dimakamkan, kuburkan siapa saya, bil baqi, di dalam tanah baqi. Walian udfana ya, hendaknya bermula dimakamkan siapa saya, bighairi, di dalam selainnya baqi. Itu ahabbu, lebih dicintai, ilayya, kepada saya. Nah, tapi bukan tentang tanahnya, tentang alasannya. Makhofatan, karena takut, ayang kasiro, pada hendaknya menjadi pecah, li ajli, karena saya, apa idhomu rojulin,
tulangnya seorang laki-laki. Rajul itu salah satu panggilan untuk laki-laki yang terhormat. Jadi kalau saya dimakamkan di Baki, otomatis gali kubur di Baki, ya Baki kan segitu tuh. Sekarang pun kalau meninggal kan tulang-tulang yang sudah ada itu dipindah entah kemana. Nah itu jangan sampai yang dipindah adalah orang yang termasuk dalam pangkat rajul, pangkat orang laki-laki yang terhormat di sisi Allah kan. Jadi ya rijal kan begitu ya. Ya rijal al-ghaib itu panggilan-panggilan untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dan jadi di alasannya kalau saya sampai dikuburkan di sana nanti bisa-bisa ada tulangnya orang baik yang menjadi pecah gara-gara saya. Au jawiro atau menyebelahi siapa saya fajiran pada orang yang pendosa. Jangan salah, dibagi juga. Kalau sekarang sih nggak tahu ya. Dulu kan juga bagi yang dimakamkan di sana juga bukan cuma para sahabat, ya kan? Orang-orang Madinah, para orang kafir, orang Yahudi juga ada di sana. Nah, dia mintanya di kuburan khusus. Ya, makanya ini sudah mulai hilang, ya, tidak bertambah maksudnya pemakaman muslim. Padahal pemakaman muslim itu penting sekali bagi kita, ya. Bahwa nanti ada di mana kita dikuburkan, ya, tetangga kita baik, kita akan mendapatkan manfaat. Kalau tetangga kita buruk, kita akan merasa ikut sakit, begitu. Makanya tidak disunahkan nanti, ya, kita seseorang muslim dimakamkan di sebelah orang fasik, munafik, kafir dan seterusnya. Mana tadi? Wa ujawiru fajiran. Qala berkata siapa Imam Al-Qurtubi yang berbangsa Qurtubi, wahada bermula inilah fadlun, ya, keutamaan tadi kan ada dua hal yang kontradiktif tadi antara dimakamkan di Madinah dengan ada yang tidak menginginkan. Kita lihat alasannya, ketemunya di alasannya itu yastawi sama di dalam hada apa sairul buqai, ya, tempat-tempat yang lain, pemakaman yang lain itu sama alasannya. Orang soleh dekat orang soleh baik, ya, menjauhi orang yang tidak soleh lebih baik. Allati yatazahamu, allati yatazahamu yang menjadi berdesakan. Siapa nas alat dafni atas menguburkan biha di dalam al-buqa. Nah, sekarang sudah mulai kita dimakamkan secara bertumpuk karena sudah tidak muat lagi makamnya, ya kan. Dan terus dipilih dengan siapa kita dimakamkannya. Pilihlah orang yang paling soleh, begitu. Kalau sekarang kan anak ke bapaknya, adik ke kakaknya, begitu ya. Syukur-syukur kakaknya yang lebih soleh, yang lebih ada dua pilihan, sama bapaknya apa sama kakaknya. Nah, pilih di antara keduanya yang paling soleh, gitu. Wa yudfanu, alladhi yatazahamun nasu ala dafni biha wa yudfanu, dan dimakamkan biha di dalam buqa. Siapa mayitu mayit alal mayit, di atas mayit yang lain. Kuburan dikuburkan di kuburan yang sudah pernah ada. Wabi, dan itu tetap di dalam riwayat dalilun bermula dalil ala anna talabat dafni, atas sesungguhnya minta dikuburkan bil ardi di dalam tanah al muqaddasati yang disucikan, itu laisa tidak ada apa ad-dafna bil ardil muqaddasah itu mujma'an, disepakati siapa apa alaihi mujma'. Jadi memilih tempat dikuburkan di tempat tanah yang suci itu tidak berdasarkan atau tidak disepakati secara penuh oleh para ulama. Yaitu tadi ulama yang pertama menyarankan di Madinah, di akhir ada yang malah dia tidak ingin dimakamkan di Madinah. Ketemunya pada alasannya tadi. Faqad yastahsinu, maka benar-benar
Faqad yastahsinu, terkadang ya. Faqad yastahsinu, terkadang menganggap baik siapa al-insanu manusia ayut fana, pada hendaknya dimakamkan siapa insan mauti afirosi, pada tempat tidurnya insan ya. Terkadang juga ada orang yang sebaiknya dia dimakamkan di tempat dia biasa tidur. Baginda Nabi kan begitu. Di mana dan para nabi itu begitu. Nabi-nabi dahulu itu mintanya dimakamkan di mana dia meninggal. Dia meninggalnya di kamar, di kamar. Di ruang tamu ya ruang tamu. Di depan masjid ya depan masjid, begitu. Tidak boleh dipindah kalau para nabi ya. Jadi kalau kita jangan, kasihan anak cucu kita ya, rumah ada makamnya dijual gak laku kan, begitu. Ayat fana mauti afirasi wa baina ikhwani, dan terkadang di dalam antara teman-temannya insan ya. Terkadang ada yang diminta dimakamkan di dekat siapa karena dia akrabnya gitu kan. Kadang-kadang pesen nanti kalau siapa yang mati duluan, kalau saya mati duluan tolong nanti kamu, saya dimakamkan di sini, dan kamu nanti kalau pesen kalau kamu meninggal nanti makannya di sini dekat saya. Atau siapa yang kalau sampai mati duluan, siapa dimakamkan di mana, nanti saya akan pesen saya juga dimakamkan dekat itu. Ada yang begitu menganggap itu lebih baik begitu. Sayyidina Abu Bakar baginda Nabi, di samping teman juga memang Nabi begitu kan. Tapi itu juga bisa diambil dalil teman karena ada faktor pertemanan di antara beliau berdua. Kemudian wajironihi, dan beberapa tetangganya insan. Lalifadin, bukan karena keutamaan, walali darajatin, dan bukan pula karena derajat. Allah bermula Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah itu a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah. Jadi Allah li syafaat Rasulullah li qada'i al-hawaij. Jadi Allah li syafaat Rasulullah li qada'i al-hawaij wa usul al-maqasid, maqasid dunya wal akhirah, li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وانشر رحمتك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه موصل الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها وأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم والحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.